Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang beriman, yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, kita semua hingga detik ini masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk hidup, sehingga masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah pundi-pundi amal kita, untuk menjadi bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, dalam kesempatan ini kita akan mengulas tentang manfaat dan kedahsyatan bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan yang istimewa dan penuh berkah, bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadan. Ini memiliki berbagai peristiwa penting. Salah satunya adalah malam Nisfu Sya'ban yang jatuh pada pertengahan bulan Sya'ban. Selain itu, Sya'ban juga dianggap sebagai bulan yang penuh rahmat. Banyak umat Islam yang meningkatkan ibadah dan amal soleh sebagai persiapan menyambut Ramadan. Berikut ini beberapa amalan yang dianjurkan untuk dilakukan umat Islam di bulan Sya'ban. Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Keistimewaan bulan ini dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammadin SAW, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Ikhwan karya Imam Fashani bahawa hadis di atas memiliki berbagai hikmah. Pertama, bulan Rajab disebut sebagai bulan Allah karena jika seseorang kembali bertaubat kepadanya pada bulan ini, Allah akan mengampuni tanpa perantara. Kedua, bulan Sya'ban disebutkan sebagai bulan Nabi Muhammad SAW karena jika seseorang kembali pada bulan ini, ia membutuhkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan disebut sebagai bulan umat karena jika seseorang kembali pada bulan ini, ia membutuhkan syafaat dari kaum mukminin. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bulan Sya'ban adalah bulan yang biasa dilupakan oleh orang karena letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal. Karenanya aku menginginkan pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan pengakuan Aisyah bahawa Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa sunnah lebih banyak daripada ketika bulan Sya'ban. Riwayat ini kemudian mendasari kemuliaan bulan Sya'ban di antara bulan Rajab dan Ramadan. Kemudian yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Dijelaskan dalam kitab Mazza fi Sya'ban bahwasanya banyak dari ulama salaf yang menggunakan waktunya dalam bulan Sya'ban untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang artinya, Salamah bin Kuhail berkata bahawa bulan Sya'ban disebut dengan Syahrul Qurra, bulan para ahli Al-Quran. Hubaib bin Abi Sabit ketika memasuki bulan Sya'ban berkata, bulan ini adalah bulan para ahli Quran. Bulan ini adalah bulan para ahli Quran. Amr bin Ka'ish al-Mula'i ketika memasuki bulan Sya'ban menutup tokonya dan menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, memperbanyak salawat. Tidak hanya anjuran untuk memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, akan tetapi umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan ini. Karena pada bulan Sya'ban ini diturunkan ayat anjuran bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Ibnu Abi Syai' al-Yamani mengatakan, bulan Sya'ban adalah bulan salawat.
karena pada bulan itulah ayat tentang anjuran salawat diturunkan. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW sendiri memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan goresan pena pun tak mampu menjelaskan, dan jika ditulis dalam kitab akan menghabiskan berjilid-jilid. Akan tetapi, Syahid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menjelaskan sedikit fadilah dari salawat dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Pertama, dari keutamaan salawat adalah bahwa sesungguhnya orang yang bersalawat sekali kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali lipatnya. Imam Muslim dan Ashabus Sunan meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian yang kedua, Rasulullah akan memohonkan rahmat bagi orang yang bersalawat. Diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa bersalawat kepadaku, maka salawat tersebut akan sampai kepadaku, dan aku pun memintakan rahmat untuknya, dan Allah mencatat baginya 10 kebaikan selain hal tersebut. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Awthad dengan sanad yang masih bisa ditolerir. Demikian dalam kitab At-Targhib Munziri. Ketiga, barang siapa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan diangkat derajatnya dan akan ditambah kebaikan serta akan dilebur kejelekannya. Imam Nasa'i dan Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Buraidah bin Niyar. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa dari umatku yang bersalawat kepadaku dengan ikhlas dari hatinya, maka Allah akan memberi rahmat kepadanya dengan 10 rahmat, menaikkan derajatnya hingga 10 derajat, dan menulis baginya 10 kebaikan, serta menghapus darinya 10 kejelekan. Maka dari itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak salawat, karena di bulan Sya'ban ini ayat anjuran untuk bersalawat diturunkan. Dan salawat sendiri memiliki banyak sekali keutamaan bagi orang yang membacanya. Seyogyanya, kita sebagai umat Islam senantiasa mengisi hari-hari kita dengan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di bulan istimewa seperti Sya'ban ini, dan juga untuk melatih diri kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Saya akhiri.